Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, kita masih dalam seri perjalanan rohani bersama Kompak. Nah saudara, kita bertumbuh dari Kristen anak menuju Kristen orang muda, akhirnya menjadi Kristen Bapak. Nah saudara, setiap pertumbuhan rohani ya ada kebutuhan yang harus tercapai. Sebagai Kristen anak, kita perlu tahu bahwa segala dosa kita telah diampuni dan bahwa kita mengenal Allah sebagai Bapa. Nah, saudara, salah satu yang sangat penting ya kita alami adalah kita harus menempatkan diri kita di bawah ketuhanan Kristus. Karena Kristus adalah sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dia bukan sekedar juru selamat, tapi dia Tuhan dan juru selamat kita. Nah, Tuhan artinya, saudara, dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Tidak ada penguasa lain yang boleh berkuasa dalam hidup kita. Karena itu, saudara, mari kita benar-benar ya menempatkan diri kita di bawah ketuhanannya. Ini penting sekali, saudara. Yesus pernah berkata, "Mengapa engkau berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan atau apa yang aku katakan kepada engkau?" Nah, saudara, ada banyak orang di mulutnya mereka, saudara, mengaku Yesus itu Tuhan, tapi mereka tidak taat kepada dia. Berarti, saudara, mereka hanya di mulut menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya. Ya, pada prinsipnya mereka tidak percaya dia adalah Tuhan, penguasa tunggal dalam hidupnya. Nah, saudara, itu sebabnya kita perlu memeriksa hati kita. Sudahkah kita, saudaraku, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah penguasa tunggal hidup kita? Nah, saudara, ya kita harus tahu Yesus mati di kayu salib bukan hanya sekedar, saudara, untuk menebus dosa kita, mengampuni kita. Betul, itu penting, saudara. Tapi dia menebus kita, membayar mahal harganya, saudara, untuk menebus kita dari dosa. Nah, ada supayanya, ada tujuannya, supaya kita menjadi milik dia. Supaya, saudaraku, hidup kita bukan lagi ya untuk diri kita, tapi hidup kita menjadi milik dia. Dia menguasai seluruh kehidupan kita. Ya, seluruh aspek kehidupan kita. Dia mau, saudaraku, menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Sudahkah kita jadikan dia penguasa tunggal dalam hidup kita? Nah, saudara, ini perlu kita diskusikan. Ya, kita perlu bahas ini di dalam Kompak. Ya, kita perlu cek hidup kita masing-masing. Kita uji diri kita masing-masing. Kita bukan menguji orang lain dulu, saudara. Ya, diri kita perlu kita uji. Ya, apakah saya benar-benar ya telah menjadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup saya? Nah, saudara, kalau betul-betul kita udah, saudaraku, demikian, maka, saudara, saya percaya hidup kita ya akan berbeda. Ya, kita akan mengalami, saudaraku, ya pertumbuhan rohani yang luar biasa. Ya. Nah, saudara, bagaimana cara praktisnya setelah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan ya dan juru selamat, penguasa tunggal dalam hidup kita? Ya. Maka langkah praktisnya adalah, saudara, kita harus menguduskan Kristus sebagai Tuhan di hati kita. Kita kuduskan dia. Artinya apa, saudara? Ya, kita serahkan diri kita kepada dia sebagai penguasa dalam hati kita.
Nah, hati kita tentunya berkaitan dengan manusia roh kita, manusia batinia kita. Ya, kita mesti serahkan, saudara. Kita serahkan ruang-ruang dalam hidup kita supaya dia memerintah sepenuhnya, saudara, di dalam setiap ruang-ruang hidup kita. Ya, kita harus berikan, saudara, ya, ruang tamu kita supaya dia berkuasa, ya, ruang hubungan kita dengan keluarga kita, ruang keluarga kita, ya, saudara. Kita harus serahkan juga, ya, dapur kita, ruang makan kita. Itu berbicara tentang, saudara, keinginan-keinginan kita, ya. Kita serahkan apakah dia berkuasa atas keinginan kita, apakah dia berkuasa atas hubungan, ya, suami istri, saudara, ya, ruang tidur kita, ya, supaya tidak ada perjinahan secara, saudaraku, ya, di hati kita, ya, dengan seseorang. Nah, saudara, kemudian, saudara, apakah dia berkuasa atas toilet kita? Ya, ini seperti apa, saudara? Ini adalah seperti, saudara, ruang hati nurani kita. Apakah Yesus berkuasa, ya, atas hati nurani kita? Ya. Nah, saudara, apakah dia berkuasa atas pikiran kita, imajinasi kita? Apakah dia berkuasa, saudara, atas bahkan pikiran bawah sadar kita, seluruh ruang-ruang hati kita? Kita mesti serahkan kepada dia, saudara. Kuduskanlah Kristus, ya, di dalam hatimu sebagai Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15a. Nah, kita, saudaraku, sungguh-sungguh praktekkan ini. Kemudian, saudara, langkah yang kedua yang kita mesti mempraktekkan adalah, saudara, ya, seperti Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23, melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, apa aja yang kita lakukan, saudara, kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa artinya, saudara, melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus? Ya, artinya kita, saudara, mewakili Tuhan Yesus. Ya, seperti saya pernah kasih ilustrasi, ya, kalau Presiden Jokowi tidak bisa hadir dalam sebuah peresmian, ya, misalnya dia pasti mengutus salah satu menteri terkait untuk mewakili dia. Maka menteri ini pergi, dia, saudara, mewakili Presiden Jokowi. Dia harus bertindak, ya, seperti yang Presiden Jokowi mau. Ya, tidak boleh, saudaraku, bertindak sekehendak hatinya yang berbeda dengan kehendak Presiden Jokowi. Ya, dia pergi, saudara, dia ada di bawah otoritas, kuasa, ya, bahkan, saudaraku, mewakili hadiratnya, ya, Presiden Jokowi. Ya, dia pergi, saudaraku, ya, ada di bawah, ya, otoritasnya Presiden Jokowi. Nah, itu maksudnya, saudara. Kalau kita melakukan segala sesuatu, saudara, ya, kita melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, ya, itu artinya bukan sekedar kita menyebut nama Tuhan Yesus, tapi kita mewakili dia. Kita melakukan semuanya di bawah otoritasnya, ya, dengan kuasanya, di bawah hadiratnya, ya, dan dengan motif, ya, dari Tuhan Yesus. Kita melakukannya seperti untuk Tuhan, sungguh-sungguh melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Nah, saudara, ini penting. Jadi inilah, ya, langkah-langkah praktis kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Nah, kemudian, saudara, ya, nah, ini kita mesti diskusikan minggu ini, saudara, di dalam kompak kita. Nah, ingat, saudara, ya, kompak kita, saudara, harus saling tolong-menolong, ya, untuk kita bisa, saudara, ya, belajar prinsip ini. Jadi kita sharing di kompak kita. Nah, bagaimana sharingnya, masih ingat?
pakai sistem skor, ya. Pertama, ya, sasarannya apa? Ini adalah kebenaran apa yang kita belajar, ya, di hari ini, hari Minggu ini, saudara, ya, tentang, ya, Yesus sebagai Tuhan, ya. Kebenaran apa yang kita dapat, kita sharing. Kemudian setelah itu, saudara, ya, kita juga membahas kondisi kita yang sebenarnya. Nah, kita membahas Tuhan tegur kita apa? Apa tegurannya pada masing-masing kita? Kita sharing, saudara, ya. Oh, ternyata dari kebenaran yang saya dapat hari ini, Tuhan tegur saya, ya. Saya masih banyak aspek dalam hidup saya belum menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal. Aspek apa itu? Nah, kita terbuka, kita cerita. Ya, misalnya, ya, kita di pikiran misalnya masih belum kita serahkan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam pikiran kita. Ya, mungkin saudara di dalam emosi kita, ya, kita perlu, saudaraku, menyerahkannya, ya, sebagai penyerahan total supaya Yesus berkuasa atas emosi dalam hidup kita, ya. Nah, itu teguran-teguran yang Tuhan tegur. Kemudian, saudaraku, kita juga perlu membahas setelah itu, ya, opsi apa, yaitu perbaikan-perbaikan apa yang kita, saudaraku, perlu lakukan supaya kita mencapai sasaran tadi, yaitu kebenaran yang kita pelajari itu Yesus sebagai Tuhan. Nah, perbaikan apa yang saya perlu lakukan, saudara? Nah, kita sharing di dalam kompak kita, saudara, ya, supaya kita bisa mencapai, ya, apa yang Tuhan inginkan itu. Nah, kemudian gak cukup sampai di situ. Rencana apa? Ya, rencana ini bicara soal aplikasi apa yang kita perlu praktekkan yang jelas dan terukur. Jadi, saudara, ini bukan ngambang. Ya, misalnya, ya, saya mau dengarkan lagi khotbah ini, ya, sekali lagi, ya, saya mau ulang lagi, atau saya mau, ya, praktek ini misalnya tiap hari, ya, saya serahkan aspek-aspek hidup saya, ya, yang belum saya serahkan sungguh-sungguh, saya mau serahkan kepada Tuhan. Nah, kita bicarakan, saudara, supaya ada akuntabilitas, ya. Nah, kemudian yang terakhir, saudara, bukan hanya di kompak kita membahasnya, ingat, saudara, supaya kita bertumbuh, kita perlu diperlengkapi, ya. Nah, saudara, saya dorong buat saudara yang belum ikut SPK, belum dimuridkan, saudaraku, mari ambil keputusan saudara ikut SPK. Karena di dalam SPK ini saudara akan diperlengkapi dengan firman Tuhan, sehingga saudara akan benar-benar, saudaraku, mengerti bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita, ya, Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Dan kita pasti akan, saudaraku, diberkati, dikuatkan. Kita akan bisa bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Nah, saudara-saudara, mari kita tetap semangat, ya. Jangan berhenti, saudara. Ya, terus berjalan bersama dengan kompak kita dalam perjalanan rohani yang excited, ya. Mari kita semua, saudaraku, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.